Jadi tasawuf itu objeknya hati, gitu. Dan nafsu yang harus dikendalikan oleh hati, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Berarti dalam hati kan, hati itu berada di fisik kita. Dalam fisik kita ada nafsu, wujudnya nafas, ya toh, berupa hawa, keinginan. Hawa itu keinginan. Artinya selama nafasmu masih menghembus berarti kamu punya keinginan. Apa keinginan nafsu itu? Perut dan bawah perut. Seiring dengan jasad, maka dia harus dipimpin oleh iman. Kontrol. Mubalek itu berbeda dengan mubalek itu harus menyampaikan apa adanya. Wa ja'alnaha nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Mubalek itu menyampaikan ketakwaan apa adanya. Kalau dia menyampaikan bukan ketakwaan, bukan rasa, bukan ilmu, bukan iman yang bersifat rohani dari Allah, dia bukan mubalek tapi munakil bahasanya. Nakalan kan? Nakalan menjadi bahasa kita. Wa ja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Mubalek itu mau'izah sebutannya, ya toh? Objeknya takwa dari Tuhan. Tapi kalau dia tidak menyampaikan apa adanya berupa takwa, berupa nikmat, berupa ilmu, berupa iman, dia bukan mubalek tapi munakil. Apa? Munakil, nakalal. Bentuknya nakalan dia. Dilepas saja, Fik. Nah, ya. Udah aman, Fik. Maka begitu organ atau vitalnya nikmat dalam totalitas kehidupan kita, nikmat dari Allah ini, sampai Allah mengulang-ulang 31 kali di dalam firman-Nya surat Rahman, surat ke-55, ya toh, jumlah ayatnya 78, tapi pernyataan Allah tentang nikmat ini sampai 31 kali diulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang ada dalam dadamu itu berupa rasa, dia tidak bisa kamu pungkiri. Kamu dustai macam apapun, dia akan menyampaikan apa adanya. Mulutmu ngomong apa, rasamu apa adanya. Inilah menjadi objek kajian tasawuf. Hati semua, dalam hati. Berikutnya adalah, maka nikmat ini yang bisa merasakan hawa nafsumu. Nikmat ini yang bisa merasakan, maka kalau nafsu itu begitu, dia harus dipimpin oleh iman yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dia harus dikontrol oleh ilmu yang tahu. Dia harus dirasakan oleh nikmat yang bisa apa adanya. Dan berikutnya dia harus dicek selalu oleh takwa dalam dadamu. Semua dalam dada. Allah menyatakan dalam firman-Nya surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 32. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya yang kamu agung-agungkan dalam bentuk sya'air syariah zahir itu jangan sampai muncul bukan dari ekspresi takwa yang ada dalam dadamu. Kalau dia muncul dari ekspresi yang bukan takwa dalam dadamu, dia berupa kesombongan dan akan menimbulkan kegundah gulanaan dan tentu akan menyebabkan kita terpuruk. Tapi kalau dia merupakan ekspresi ketakwaan dari takwa yang ada dalam dada kita, dia merupakan kesyukuran yang akan menambahkan kita kenikmatan. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu dalam surat Ibrahim. Surat ke-14 ayat 32. 36. Jadi
syair mesti harus diperbaiki, ya diagungkan, pakai baju yang bagus, celana yang bagus, supaya apa? Supaya kamu syukur. Syukur itulah ketaatan, kufur itulah kemaksiatan. Jadi tasawuf itu objeknya hati, gitu, dan nafsu yang harus dikendalikan oleh hati, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Berarti dalam hati kan, hati itu berada di fisik kita. Dalam fisik kita ada nafsu, wujudnya nafas, ya toh, berupa hawa, keinginan. Hawa itu keinginan. Artinya selama nafasmu masih menghembus berarti kamu punya keinginan. Apa keinginan nafsu itu? Perut dan bawah perut. Seiring dengan jasad, maka dia harus dipimpin oleh iman. Dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Takwa ini ceknya berfungsi apakah kamu maksiat atau taat. Kamu taat atau maksiat, takwa yang mengatakan. Maka maksiat itu istilahnya maksiatul qalbi. Maksiat itu maksiatul qalbi. Artinya apa? Mengingkari. Kalau kamu senang ya apa adanya aja. Kalau nggak senang ya gimana gitu. Maka dulu Al-Imam Asy-Syafi'i ketika sudah berdomisili di Mesir, itu kan luar biasa. Orang Mesir itu punya tradisi begini. Orang Mesir itu punya tradisi kalau menyanjung orang hebat itu setinggi langit, dan sebaliknya kalau, mohon maaf, kalau dalam artian sebaliknya merendahkan, tidak menyanjung itu juga gowo-gowo sembarang gitu. Maka kalau Anda pernah pergi ke Mesir itu orang tengkar mulut di berbagai tempat ya, di bis-bis itu tengkar sampai kalau sudah mengolok ya, tidak menyanjung orang. Itu bukan hanya dirimu, tapi bapakmu, kabilahmu, apa ya, untekno gitu. Gitu. Misalnya saya enggak suka sama Syarafa. Wah niku ora tau watu kabeh pian ngono. Oh niku bapakmu ngene, semua saling. Tapi kalau sudah menyanjung juga setinggi langit. Lah Al-Imam Asy-Syafi'i ini kan orang hebat. Beliau murid Imam Malik, hafal Quran 7 tahun ya, usia 7 tahun sudah hafal Quran. Hafal Qurannya Imam Syafi'i itu bukan hafal sekedar hafal dari depan ke belakang, tapi bisa dibalik itu. Minal jinnati terus apa? Sampai Bismillah, coba. Kalau kita kan Bismillah sampai minal jinnati wanas, biasa itu. Banyak, akeh tunggale kan, banyak tunggale. Tapi Al-Imam Syafi'i itu bolak-balik. Nah ini kemudian ditiru oleh teman-teman pesantren yang menghafalkan Alfiyah itu nyungsang dan lain sebagainya. Bahkan konon ya ayahanda Gusmus itu Kiai Bisri ya, itu konon juga gitu. Ketika menulis buku apa gitu itu sambil meleding katanya. Meleding itu menyungsang maksudnya. Jadi ya apa meleding itu ya? Jadi nulisnya begini. Bokongnya taruh di atas itu nggak tahu ya, itu mungkin apa, dapat isyarah apa. Konon yang cerita begitu kiai saya, nggak kebenarannya wallahu alam ya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu hafal nyungsang. Nyungsang itu coba surat An-Nas itu kan 6 ayat misalnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba dari bilang minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu. Wah, kangelan baru 2 aja sekangelan. Misalnya yo siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu gampang ya. Kalau itu kan 7 ayat aja. Al-Imam Asy-Syafi'i dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Maka ditengarai Al-Imam Asy-Syafi'i itu ilmunya wirithah. Ini sudah saya sampaikan. Ada 2 pendekatan dalam studi agama ya, terutama pendekatan filosofis itu ada 2 kan, yaitu dirosi dan wirosi. Ya.
Dirose itu studi lateralistik dengan membaca teks-teks. Wirose itu tidak hanya itu, tapi bagaimana membersihkan jiwa. Ingin mendapatkan wirsah. Ulama di sini warasatul anbiya. Moro-moro bisa. Maka Al-Imam Syafi'i ini ilmunya banyak wirasi. Kenapa? Karena dia itu mampu menjelaskan sesuatu yang belum pernah diterima sekalipun. Maka ketika beliau berada di Madinah ya, sedang berguru dengan Imam Malik. Beliau usia 9 tahun ya saat itu. Beliau sudah 2 tahun, 7 tahun masuk madrasah Imam Malik, usia 9 tahun, dia itu mendapatkan teguran yang keras dari Imam Malik. Kenapa selama 2 tahun itu Al-Imam Syafi'i itu dianggap meremehkan gurunya. Kenapa? Karena murid-murid yang lain itu semua pada mencatat. Jadi umumnya mencatat pakai kertas dan pulpen lah bahasa kita sekarang. Tapi Al-Imam Syafi'i tidak mencatat pakai pulpen dan kertas. Kenapa? Enggak punya gitu loh. Beliau termasuk orang yang miskin ya, murid yang miskin. Kenapa? Karena beliau asli orang Hijaz. Ketika terjadi perang, pindah atau hijrah ke Palestina. Orang tuanya meninggal, dia bersama ibundanya di Palestina. Hidup bersama ibundanya dalam keadaan yatim. Jadi enggak kaya lah. Bahkan beliau masuk madrasah Imam Malik juga menggunakan surat sakti dari ibunya. Karena ibunya adalah orang besar di Hijaz, punya kenalan gubernur di Madinah. Dengan suratnya itu bisa masuk. Selama 2 tahun enggak mencatat sama sekali. Dan karena gampangannya disindir lah bahasa kita ya. Kok kamu enggak mencatat? Yang lain pada mencatat, tapi dengan bahasa lain lah. Lalu dia berupaya juga untuk mencatat pakai ini. Itu apa nyatet? Nggak mungkin lah nyatet itu. Kan pura-pura nyatet. Mana mungkin? Ini apa? Itu bahasa kita apa? Ludah ya, air liur itu. Air ludah untuk mencatat di tangan kan hilang. Nggak masuk akal lah. Semakin tersinggung gurunya ini. Lalu ditegur keras. Tapi teguran kerasnya seorang guru yang arif dan bijak kan tidak merendahkan. Tapi semua dalam konteks tarbiyah kan. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini? Ya Muhammad, namanya kan Muhammad ya. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy, Al-Muttalibi Al-Quraisy. Abu Abdillah namanya. Muhammad Abu Abdillah. Namanya siapa Mas Syafi'i itu? Muhammad kan? Muhammad Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy panjang lah. Termasuk bangsa Quraisy ya. Jadi suku Quraisy. Nah, suku yang terhormat. Imam Malik menegur keras dengan teguran yang sangat bijak. Ya Muhammad, coba jelaskan apa yang sudah saya sampaikan pada kamu. Ternyata apa? Al-Imam Syafi'i mampu menjelaskan buku Al-Muwatta baik yang sudah dikaji maupun yang belum. Di luar dari apa yang diduga oleh gurunya. Bahkan penjelasannya syarahnya melebihi gurunya. Sampai-sampai jujur Imam Malik mengatakan mendengar penjelasan Muhammad bin Idris ini seolah-olah saya berhadapan langsung dengan Rasulullah. Kenapa? Begitu jelasnya gitu. Nah ini, lalu pada usia 12 tahun kan semakin ngerepoti. Jadi murid itu kalau sudah kepintaran ngerepoti, ya enggak? Apalagi dikasih kesempatan ngomong, ya. Guru ini so kalah. Akhirnya Imam Malik ini untuk meredam ya supaya enggak sering ngaji lah, supaya pergi-pergi itu enggak ngerepoti. Dikatakan Imam Syafi'i ini boleh menjadi imam mujtahid mutlak, boleh berfatwa atas dirinya dan boleh diikuti manhaj metodologinya. Nah, ucapan semacam itu kan sebenarnya sebuah kejujuran. Aku kalah sebenarnya kepinternya dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau dikatakan saja nih yang pinter duduk aku, ini loh Muhammad bin Idris lebih pinter timbangane aku. Lek muni ngono nek madrasah buyar, ya enggak? Nah, tentu katakan, nah boleh ini. Nah, kenapa?
Tapi begitu pindah di Mesir, dia merasakan kegundah gulanaan dan merasa banyak hafalannya yang hilang. Maka dia hafalannya banyak yang hilang. Orang kalau gundah gulana, sedih, itu memori-memori yang menyimpan berbagai hafalan itu sulit untuk dia. Sebenarnya nggak hilang, sulit untuk direproduksi ya bahasanya. Diproduk ulang itu loh. Dipanggil lagi itu sulit. Kenapa ya? Karena kita bersentuhan dengan kemaksiatan. Maka maksiat itu menjadikan kita menutup rekaman-rekaman yang sudah kita rekam. Nah, otak ini merekam luar biasa. Maka saya yakin orang Indonesia itu semua sudah pernah mendengar Quran 30 juz. Maka kalau benar-benar kamu bersihkan ya hatimu dari kemaksiatan lewat takwa itu, ya toh. Takwa yang ngontrol pada dirimu itu, kamu selalu berlaku takwa, cek selalu, nggak maksiatul qalbi, maka Quran itu bisa datang sendiri. Kenapa? Wong kamu tidur lo mendengar Quran. Otak ini mampu mendengar, merekam suara sekecil apapun. Hanya semakin kecil semakin lemah. Dan bahkan jasad rusak, otak juga sudah rusak masih mampu merekam. Itu hebatnya. Orang yang sudah mati, itu otaknya mampu merekam. Disinilah maka ziarah kubur itu bisa direkam oleh otak manusia itu. Itulah nanti yang kemudian disuarakan ulang. Maka suara-suara yang kita dengar itu masuk ke sini semuanya. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i juga begitu. Dia mampu, kenapa? Ya karena orang tuanya begitu hebatnya, ibundanya, ayahandanya memperdengarkan. Tapi begitu pindah di Mesir, merasa dia itu kesulitan. Kenapa? Yaitu karena ketika mendapatkan sanjungan dari orang Mesir yang punya tradisi semacam itu tadi, kalau melihat orang hebat itu nyanjungnya setinggi langit, kalau merendahkan juga sebaliknya. Bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i yang masih muda pada usia 20, kurang dari 25 tahun dia sudah pindah ke Mesir. Itu masih muda kan, usianya termasuk kur-kuran lah. Lalu ada yang mengatakan 21 tahun sudah di Mesir, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 25. Ya ini wallah alam ya, ini nggak usah dibahas lah. Artinya usia semacam itu masih muda. Tapi sudah ulama besar. Ya sudah diikuti oleh banyak orang, madhabnya sudah banyak diikuti orang. Tapi dia merasa gundah gulana sehingga ketika ditanya itu kesulitan menjawab. Kok angel banget ini. Lalu dia lapor pada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi wa akhbarani gimana itu bi annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Betul ya? Aku curhat hati menyampaikan kesumpakanku kepada Syekh Waqi' tentang jeleknya hafalan saya. Lalu Syekh Waqi' memberikan irsyadatnya agar meninggalkan maksiat. Kemudian melanjutkan diberitahu wa akhbaran bi annal ilma nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Ilmu itu cahaya. Nah, ya. Cahaya itu tidak bisa menembus bila kamu maksiatul qalbi. Apa maksiatul qalbi yang dialami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i? Ketika disanjung itu bukannya terima kasih itu loh. Ya Imam, wallahi anta qais anta gitu. Mana jazakallah khairan. Ya seperti kita lah. Kalau disanjungan, mboten kok biasa mawon. Lah ini maksiatul qalbi. Tidak tabligh itu namanya tidak takwa. Orang kalau tidak takwa itu maksiatul qalbi. Apa takwa itu? Ya kalau kamu suka, katakan suka. Ya, syukur namanya. Ketaatan itu syukur, supaya tambah itu. Kalau kamu nggak suka, ya bagaimana di-manage supaya gimana, gitu. Supaya tetap dalam kondisi syukur. Maka dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka ungkapan zahirmu yang kamu gimana gitu itu jangan sampai tidak dicek oleh takwamu agar supaya berupa kesyukuran. Tidak berupa kemaksiatan. Kalau berupa kesyukuran akan menambah
ilmumu, akan menambah nikmatmu. Kalau sebaliknya, dia akan menjadikan kamu gundah gulana, tambah pikun. Nah, ini yang tahu takwamu. Takwa dalam dadamu. Oleh karena itulah maka objek yang 5 ini yang harus mengontrol, memimpin ilmu, mengontrol yang harus ini objek 5 kan, tasawuf kan 5. Iman, ilmu, nikmat, takwa, 4 kan? Ini harus memimpin jasad. Harus memimpin nafsu, harus memimpin hawa. Hawa, nafsu, jasad. Hawa, nafsu, jasad. Nafsu itu bukan benda ya, nafsu itu gerak. Wujudnya keinginan hawa, ya toh. Dia bersama dengan jasad. Nek nafsu mati, jasad mati. Dirasakan oleh jasad. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 185.